Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saya membacakan sekali lagi, Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ini adalah satu berita yang benar-benar murni, benar-benar terjadi, yaitu dikatakan di sini sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka. Siapakah mereka waktu itu? Yaitu murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan yang lain, orang-orang yang sudah percaya, yang sudah mengikut Yesus, yang sudah menerima Yesus dalam hidupnya dan mengikut Yesus. Mereka lebih kurang 120 orang pada waktu menyaksikan kenaikan Yesus ini ke sorga. Disaksikan banyak orang kenaikan Yesus ke sorga. Jadi cukup bukti dan saksi bahwa Yesus benar-benar terangkat naik ke sorga. Ini bukanlah kisah-kisah omong kosong. Ini bukanlah kisah-kisah dongeng. Tetapi ini punya bukti dan punya saksi yang begitu banyak. Orang-orang yang melihat dengan mata kepalanya sendiri. Pada waktu itu Yesus terangkat naik ke sorga. Betapa mulianya berita ini pada saat kenaikan Yesus ke sorga ini, saudara. Betapa sangat mulianya. Karena Yesus naik terangkat ke sorga. Dan pada waktu orang-orang percaya yang ada di situ melihat langsung Yesus perlahan-lahan naik ke sorga, terangkat. Dan sampai kepala mereka diangkat mereka untuk melihat ke atas kenaikan Yesus ke sorga. Sampai awan-awan menutupi, sampai Tuhan Yesus tidak kelihatan lagi. Kemudian muncullah malaikat memberitahukan, sedemikianlah Tuhan Yesus yang terangkat ke sorga ini, demikian jugalah nantinya akan kedatangannya yang kedua kali. Kalau kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini dibuktikan dan disaksikan oleh mata banyak orang yang sudah benar-benar terbukti dan punya saksi, maka tidak ada lagi keraguan kita dengan janjinya yang berkata dia akan datang kembali kedua kalinya. Tidak akan ada keraguan bagi kita untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebab ketika dia terangkat dan langsung dikatakan, seperti aku terangkat ini, demikian jugalah aku akan datang kembali kedua kalinya. Untuk menjemput kalian, orang-orang yang sudah percaya dan mengikut aku. Saudara, di sini sangat jelas dituliskan, oh benar-benar Tuhan Yesus memang terangkat ke sorga. Lalu sesampainya di sorga, dia dimuliakan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia dimuliakan menjadi raja. Karena dia sudah layak untuk menjadi raja segala raja. Dia layak sebagai anak Bapa. Karena dia sudah melakukan semua tugasnya. Dia sudah memberikan ketaatannya kepada Bapanya dalam melakukan semua tugas-tugas yang diperintahkan Bapa kepadanya untuk meninggalkan sorga, pergi ke bumi dan menjadi manusia.
Selama bertahun-tahun Tuhan Yesus melakukan tugas pekerjaannya di bumi. Dan dia didapati setia dan dengan taat melakukan segala perintah Bapaknya. Itulah sebabnya Bapa sangat meninggikan namanya dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat manusia. Allah sendiri yang meninggikan putranya ini. Karena apa? Karena Yesus sebagai anak, dia menjadikan dirinya menjadi anak yang taat dan anak yang setia melakukan segala perintah Bapa. Itu sebabnya ketika dia mengembuskan napasnya, sebelum mengembuskan napasnya yang terakhir di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Ya, sudah selesai melaksanakan semua tugas yang diembankan Bapaknya kepadanya. Sudah selesai, dia kerjakan semua. Sudah selesai, dia tanggung semua seperti apa yang Bapa minta. Supaya sebagaimana Bapa merelakan anaknya dengan mengaruniakannya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, seperti yang diharapkan Bapaknya dengan mengaruniakan anaknya Yesus. Begitu juga Yesus sebagai anak turut taat melaksanakan apa yang diperintahkan Bapa. Itu sebabnya dia layak dimuliakan sebagai raja segala raja. Dia naik ke surga dan dimuliakan menjadi raja, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, nanti akan kita melihat ini ketika kita pulang di surga. Kita akan dengan nyata melihat Yesus ada duduk di tahta sebelah kanan Bapaknya. Saudara, dikatakan firman Tuhan di sini Markus 16:19 tadi. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Ini adalah suatu berita yang sangat membahagiakan sekali. Tidak terkatakan. Sebenarnya ada kerinduan di hati kita, pengen kalau kita ada pada waktu Yesus yang terangkat itu. Seandainya lah kita ada di situ, menyaksikannya, saya yakin percaya kemuliaan surga, saya yakin turun pada waktu itu memenuhi tempat di mana Yesus yang terangkat naik ke surga itu. Pasti semua orang percaya yang ada di situ menyaksikan, merasakan seperti sudah surga, suasana surga sudah sedang turun di tempat itu untuk mengangkat sang juru selamat ini naik ke surga. Betapa bahagianya kita yang turut menyaksikan ini. Walaupun kita hanya mendengar berita kisah nyata dari firman yang suci ini, yang kudus ini, tapi kita bisa merasakan seperti orang yang ada di tempat di mana Yesus waktu naik ke surga itu. Tapi kalau kita berada pada saat di mana Yesus naik ke surga itu, kita salah satu ada di situ misalnya, coba kita bayangkan, renungkan bagaimana kita perasaan kita dan bahagianya di situ, saudara. Nah, kita akan berseru, benar-benarlah Engkau Tuhan yang luar biasa. Pasti kita akan berkata begitu.
sambil menyaksikan terangkat perlahan-lahan Yesus ke sorga. Dan kita melihat di hati kita ini tidak terkatakan ucapan selamat kepada Yesus. Selamat jalan, selamat berangkat, selamat bahagia selamanya. Dan kami juga yang ditinggalkan di bumi, kami berbahagia. Ada kesedihan rohani, tangisan rohani, bukan duka dunia, tapi tangisan rohani, tangisan oleh jamahan surga yang melihat Yesus terangkat naik ke surga. Betapa mulianya dan membanggakannya, sehingga kebahagiaan tidak akan ada pernah yang bisa melebihi dari menyaksikan kenaikan Yesus ke surga ini. Tidak akan ada kebahagiaan yang bisa melebihi dari ini ketika melihat Yesus naik ke surga. Kalau dia secara aib dan tiba-tiba hilang dan tidak kelihatan lagi, lalu dia berkata bahwa dia sudah di surga, itu masih bisa disangsikan. Tapi semua kisah pekerjaan yang dilakukan Yesus, semuanya punya bukti dan punya saksi. Yesus tidak melakukan pekerjaannya di dalam hutan yang tidak ada orang bisa melihatnya untuk menjadi saksi. Yesus melakukan semua pekerjaannya di hadapan orang banyak, sehingga orang-orang tahu bahwa pekerjaan yang dilakukan Yesus adalah pekerjaan Bapa. Waktu itu Yesus pernah berkata kepada orang-orang Yahudi, "Mengapa kamu berbuat seperti itu kepadaku? Bukankah pekerjaan yang aku kerjakan ini adalah pekerjaan Bapakku? Bukankah kamu tahu pekerjaan-pekerjaan Bapa? Sebab engkau mengetahui hukum Tauratmu. Dan di dalam hukum Tauratmu ada di sana dituliskan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Sebab aku adalah anak, Dia adalah Bapakku. Itu sebabnya pekerjaan yang aku lakukan ini adalah pekerjaan Bapakku. Tapi mengapa kamu tidak percaya?" Tuhan Yesus berkata seperti itu pada orang-orang Yahudi. Sebenarnya mereka bisa melihat bahwa pekerjaan yang dilakukan Yesus benar-benar di depan nyata, di depan mata. Mereka bisa melihat bahwa semua pekerjaan yang dilakukan Yesus itu adalah pekerjaan Bapanya. Yesus berkata, "Tapi mengapa kalian tidak percaya kepadaku? Atas dasar apa kalian mau membunuhku? Mau menyerahkanku untuk dibunuh, untuk digantung, dihukum gantung?" Saudara, semua itu memang harus dikerjakan Yesus untuk menggenapi perintah Bapanya. Karena Dia harus mati di atas kayu salib. Tapi setelah itu, Dia juga harus bangkit dari kematian. Dan Dia harus naik ke surga, dimuliakan menjadi Raja. Itulah sebabnya Dia juga disebut Raja segala raja. Sebab tidak ada raja dunia ini satupun yang bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Dia lebih tinggi dari segala raja. Makanya disebutlah namanya Raja segala raja.
Yesuslah Raja kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan menyembah Tuhan lagi, saudara. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus.